Menlu biadab. Pernah nggak si Menlu nih membahas Turki yang dia menjajah? Nggak pernah Menlu biadab, ya kan? Biadab. Dia mencoba menipu rakyatnya, kalau perlu harganya dibayar pakai darah rakyatnya. Berani teriak kayak kemarin ya, YouTube saya dibredel langsung. Kan bangsat biadab. Wih, ini bangsat biadab ini menteri-menteri ini. Serius, kalian bangsat biadab semua loh, nih Menkominfo, Menlu. Orang berani teriak beda untuk membela Israel, sama kalian langsung diberangus. Oh, bangsat biadab. Ya. Berarti kalian itu tidak menghargai demokrasi, kebebasan bicara. Semua orang duduk lonte. Sorry ya, saya bilang lonte. Lonte aja nggak begitu loh. Kurang ajar ini. Kurang ajar ini. Yohanes 3 ayat 16. Saya jelaskan Yohanes 3 ayat 16 tanpa konsep Trinitas. Saya baptis ratusan orang Islam di Indonesia dan di Eropa. Tanpa satu pun saya singgung Trinitas. Saya tidak bertanya baptisan. Sekarang saya pengajaran Tritunggal. Diam dulu. Saya membaptis orang di dalam nama Yesus Kristus. Tanpa satu pun saya menjelaskan ke mereka tentang Trinitas. Dan tidak ada satu murid saya pun. Di dalam channel YouTube saya ada 153 join member. Tidak ada satu pun yang saya ajarin Trinitas. Kamu gak usah mood saya, Jang. Gak usah mood. Santai aja, Jang. Karena di dalam YouTube saya, di dalam kelas evangelis saya ada 15 kelas. Tidak ada satu pun yang saya ajari Trinitas. Saya baptis ratusan orang Islam di Indonesia dan di Eropa. Tidak ada satu pun yang saya ajari Trinitas. Saya ajari mereka untuk mengasihi, mengampuni, memberkati sesuai dengan ajaran Yesus. Tidak ada satu pun orang Islam yang dibaptis sama si Muri Wali sama Deki. Bagaimana kamu mau bilang, menjelaskan Yohanes 3:16 harus dengan Trinitas, sedangkan mereka satu pun tidak bisa pernah menangkan orang Islam. Saya sudah... Anda tahu dari mana, Poljang? Bawa Bapak di... Haleluya, haleluya. Jumpa lagi dengan saya, nama saya Tina Sitorus. Hari ini kita membahas tentang Pak Poljang yang terkenal ya di medsos. Jadi saya salut sama Bapak ini, ada keberaniannya ya Bapak Ibu ya. Saya bukan benci sama Bapak ini, tapi saya hanya mau kasih saran saja supaya Bapak ini berubah ya. Kenapa saya bilang harus berubah? Karena sudah menyimpang Bapak Ibu. Kenapa saya bilang menyimpang? Saya akan bagi tahu. Kalau saudara seorang nabi, ini hak asasi manusia ya. Jadi kalau saudara tahu hak asasi manusia pasal 28, berarti bebas dong ya. Kalau Bapak bilang nabi pun bebas, terserah hak Bapak ya. Terserah, itu hak. Karena itu saudara tidak bisa menghina agama lain. Saya tahu Bapak ini membalas hinaan Nabi 25 ya. Si Nabi 25 menghina Yesus, jadi si Poljang membela Yesus dan mengaku Nabi ke-26 ya kan. Saling balas-balasan ya. Kalau soal percintaan, membalas lagu itu kalau broken ya. Kalau broken itu saling membalas Bapak Ibu ya kan. Seperti Krisdayanti sama si apa ya, si anak kan membalas kritikan itu lewat lagu ya, lewat song ya. Jadi Pak Poljang ini semenjak dia membalas kritik hinaan dari Nabi ke-25, banyaklah subscribe pendukung Bapak ini ya. Jadi seperti ini Pak, kalau Bapak seorang nabi, tunjukkanlah seorang nabi Bapak Ibu. Karena Tuhan sudah mengajarkan kita itu kasih. Kalau pipi kiri mau ditampar, kasih pipi kanan. Sangat jelas di Alkitab Perjanjian Baru, kalau saudara pengikut Yesus harus siap memikul kuk. Apa itu kuk Bapak Ibu? Apa itu kuk? Kuk itu hinaan, olokan, dan mati martir Bapak Ibu. Jadi tiga-tiga ini harus siap. Orang Kristen, orang pengikut Yesus yang benar. Jadi kalau saudara tidak siap memikul ini, tidak usah pengikut Yesus, tidak usah mengaku-ngakui saya pengikut Yesus.
seorang apologet. Tapi saudara tidak bisa menahan yang tiga ini. Saudara tidak usah, saya akan membela kebenaran ini. Karena membela kebenaran, Bapak menghina balik, gitu loh maksudnya ya. Jadi mari kita baca supaya Bapak sadar, supaya Bapak tidak menghina lagi. Jadi Bapak ini, kalau saya menonton Bapak Ibu channel Bapak ini setiap hari ya, Bapak ini semakin melonjak Bapak Ibu menghina saudara kita ini, Muslim ini Bapak Ibu. Muhammadnya lah, bejat lah dibilangnya, bodoh lah, macam-macam kata-kata yang kasar gitu loh. Kalau Bapak ini sekolah teologi, pasti mempelajari etika Bapak Ibu. Seperti Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila, berbeda tapi satu. Apalagi sangat jelas hak asasi manusia. Terserah saudara mau menyembah berhala ke, mau menyembah batu besar ke, itu hak saudara, karena hak asasi manusia, kebebasan. Kenapa saudara menghakimi gitu ya, maksudnya ya, jadi menghina gitu ya kan. Jadi saudara, saya menyarankan ini supaya Pak Paul Chang ini berubah lah ya. Lihat, mari kita baca dulu Matius 26. Waktu Yesus di Taman Getsemani Bapak Ibu, Yudas membawa ahli Taurat, tua-tua dan prajurit, bawa pedang Bapak Ibu untuk menangkap Yesus. Tapi apa kata Yesus? Kamu membawa pedang untuk membawa saya? Apakah Yesus kurang panjang kuasanya sehingga dia tidak bisa mengirimkan malaikatnya untuk menghancurkan itu semuanya, melawan prajurit yang dibawa si Yudas? Seperti tembok Yeriko musnah. Tembok Yeriko musnah itu karena lawatan Tuhan ya Bapak Ibu ya. Apakah kurang panjang kuasa Tuhan di Taman Getsemani? Mari kita baca ya. Jadi Yesus tidak perlu dibela ya, tapi belalah dengan kasih, memberitakan firman Tuhan dengan kasih. Itu yang benar, bukan menghina ya. Mari kita baca. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Kita langsung cepat aja Bapak Ibu ya, kita lompat. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, mengunus pedangnya dan meletakkannya kepada hamba iman besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedangmu." Masukkan pedangmu. Wah, luar biasa ya. Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Wah, luar biasa Bapak Ibu. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Berarti Yesus tidak perlu dibela Bapak Ibu. Ya, Yesus tidak perlu dibela dengan kekerasan. Ini adalah contoh firman Tuhan yang baik untuk Pak Paul Chang. Yesus itu dibela dengan firman Tuhan, dengan kasih, bukan dengan kekerasan. Ini kekerasan namanya. Pakai pedang, sarungkan pedangmu.
hinaanmu sarungkan, Pak Uljang, sarungkan hinaanmu itu ke tong sampah, tok rubis, ya. Jadi begitulah Pak Uljang, supaya Pak Uljang sadar apa sebenarnya yang tertulis di Alkitab ini. Ya, jangan hanya asbun ya Bapak Ibu, harus memang betul-betul memang diurapi Roh Kudus supaya paham apa sebenarnya isi Alkitab ini ya. Jadi saya melihat channelnya Bapak ini di satu lagi. Jadi Bapak ini berbicara, saya itu banyak membaptis orang. Kamu berapa kebaptis orang? Jadi Bapak ini berdebat dengan seorang pendeta, saya tidak tahu siapa pendetanya ini. Berapa orang kebaptis? Saya itu sudah banyak membaptis, tetapi saya membaptisnya dengan nama Yesus Kristus. Berarti Pak Uljang ini telah menghilangkan Bapa dan Roh Kudus, Bapak Ibu. Father and Holy Spirit dihilangkan, Bapak Ibu. Padahal di Wahyu 22 mengatakan bahwa tidak boleh menambahkan, mengurangkan, apalagi menghilangkan ayat, Bapak Ibu. Jadi si Pak Uljang ini sudah menghilangkan ayat, Bapak Ibu ya. Mari kita baca Bapak Ibu. Matius 28 ayat 19 ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi kita harus membaptisnya dengan Bapa, Anak dan Roh Kudus, Bapak Ibu. Protestan, Krismatik, Katolik ini dipakai Bapak Ibu ya. Karena itu judul saya hari ini adalah Be Careful with Pak Uljang. Hati-hati dengan Pak Uljang, saudaraku. Buka mata saudara, siapa sebenarnya ini si Pak Uljang ini? Tiba-tiba hadir di media untuk membuat sesuatu kerusuhan ya, supaya Kristen sama saudara kita Muslim ini supaya perang ya, mereka ini supaya perang. Karena itu saran saya kepada Pak Uljang, kalau saudara betul-betul memang seorang nabi, ajarkanlah dengan kasih Bapak Ibu. Tunjukkan kasihmu itu kepada dunia Bapak Ibu, karena itulah yang terpenting. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selidiki siapa ini si Pak Uljang ini, supaya saudara jangan terperangkap Bapak Ibu ya. Tidak ada yang pendeta membaptis orang pakai hanya only Jesus only ya, tetapi ada harus 3, Holy Spirit, Son and Father ya. Jadi harus ada 3 ini Bapak Ibu ya. Karena itu sampai di sinilah channel saya ini, pembahasan saya ini. Semoga Pak Uljang sadar dan kembali ke jalan yang benar ya. Salam damai, Tuhan Yesus berkati.